Kisah dimulai dengan seorang ayah yang sangat bekerja keras untuk mencari pekerjaan demi menghidupi keluarganya. Pria itu bernama Chris. Setiap pagi, Chris mengantarkan anaknya pergi ke sekolah, sambil membawa alat pemindai tulang yang akan dia tawarkan ke rumah sakit demi untuk mendapatkan uang. Tapi kebanyakan rumah sakit menolak. Very much. Maybe next quarter. It's possible. Ketika Chris sedang berjalan, ia bertemu dengan orang sangat kaya. Chris sempat bertanya bagaimana ia bisa menjadi kaya. Ia pun menjawab bahwa ia adalah seorang pialang saham. Kemudian, Chris pun melihat orang-orang di sekelilingnya yang begitu terlihat bahagia. Dan Chris pun hanya bisa berkata dalam hatinya, mengapa dia tidak bisa seperti mereka? They all look so damn happy to me. Chris sempat mendatangi kantor yang menawarkan program pelatihan menjadi pialang saham, sambil membawa alat medis. Sebelum masuk, Chris menitipkan alat medisnya kepada seorang pengamen. I'll leave this here with you. I'll give you more money when I come back. Setelah Chris masuk dan meminta formulir pendaftaran, ia melihat alat medis yang ia titipkan dibawa kabur oleh pengamen. Chris sempat mengejar pengamen tersebut sampai ke stasiun kereta. Tapi pengamen tersebut berhasil lolos, dan Chris pun pasrah telah kehilangan satu mesinnya. Keesokan harinya, Chris menemui kepala kantor pialang saham, yaitu Jay Twitzel, dan sambil memberikan formulir pendaftaran. Setelah memberikan formulir pendaftaran, Chris sempat melihat pengamen yang telah membawa alat medisnya, dan terlibat kejar-kejaran sampai akhirnya Chris mendapatkan kembali alat medisnya. Ketika berjalan, Chris bertemu dengan Mr. Twitzel yang terburu-buru, dengan harapan dirinya diterima. Sampai Chris nekat masuk ke taksi yang sama. Setelah masuk, Chris diabaikan oleh Mr. Twitzel karena sibuk bermain Rubik. Akhirnya, Chris pun menawarkan diri untuk menyelesaikan Rubik tersebut. Mr. Twitzel pun sangat kagum terhadap kemampuan Chris yang bisa menyelesaikan Rubik tersebut. Setelah Mr. Twitzel keluar dari taksi, Chris kebingungan untuk membayar karena uang yang ada di dalam dompetnya tidak cukup. Chris pun terpaksa melarikan diri, dan terjadi kejar-kejaran dengan supir taksi tersebut. Sampai akhirnya Chris masuk ke dalam kereta. Ketika masuk ke dalam kereta, tangannya tersangkut di pintu, yang harus memaksa Chris melepaskan alat medisnya. Masalah tidak berhenti sampai di situ. Ketika Chris menelpon istrinya sangat marah karena Chris telat menjemput anaknya yang mengharuskan Linda melewati jam kerjanya. Istrinya berkata bahwa ia akan pergi dan akan membawa anaknya. Kemudian Chris bergegas pulang. How did he know that? Dan mendapati semua pakaian istri dan anaknya tidak ada. Dalam kesedihan itu, tiba-tiba Mr. Twitzel menelpon dan menyuruhnya untuk menemuinya besok pagi, serta memberikan nomor sekretarisnya kepada Chris. Dalam perjalanan, Chris bertemu istrinya dan terjadi pertengkaran antara keduanya, di mana Chris ingin anaknya ikut bersamanya. Kemudian Chris menjemput anaknya dan menyuruhnya untuk ikut bersamanya. Masalah lain pun datang ketika Chris sudah berada di rumah, di mana pemilik rumah menagih uang sewa, yang mana Chris menunggak selama 3 bulan, yang pada akhirnya Chris harus pindah ke penginapan yang sedikit lebih murah. Ketika Chris sedang mengecat penginapan yang baru, datang seorang polisi yang membawanya ke kantor karena ia telat membayar denda. Dan terpaksa Chris harus ditahan semalaman, yang mana esok paginya Chris harus menemui Mr. Twitzel. Keesokan harinya, Chris berlari dengan cepat, dengan pakaian yang seadanya.
Setelah sampai, Chris pun dipanggil untuk bertemu Mr. Twitzel dan para kepala lainnya. Dengan kemampuan berbicaranya, Chris menjelaskan kondisinya dan meyakinkan mereka semua. Tapi Chris harus berjuang, karena ketika ia magang selama 6 bulan, ia tidak menerima gaji, dan hanya 1 orang yang akan diterima dari 20 peserta magang. Hari di mana Chris magang akhirnya tiba, dan semua nampak berjalan normal. Ketika waktu istirahat tiba, Chris bertemu dengan Mr. Von. Ketika dia sedang berngobrol, Chris melihat orang yang membawa mesin medisnya, dan Chris langsung mengejarnya. Chris berlari agar bisa mengejar pria tersebut. Tapi ketika Chris menyeberang jalan, Chris tertabrak mobil. Dan untungnya Chris tidak mengalami luka berat. Namun Chris kehilangan 1 sepatunya. Dan alhasil Chris kembali ke kantor dengan 1 sepatu. Chris menjalani hari-hari magangnya dengan baik, di mana Chris juga harus menjual mesin medisnya untuk memenuhi kebutuhannya. Chris sangat bekerja keras di hari-hari magangnya, demi mendapatkan klien pertamanya. Tidak terasa 2 bulan berlalu, dan Chris masih belum mendapatkan klien pertamanya. Tapi pada akhirnya ada seseorang yang ingin bertemu dengan Chris untuk membicarakan produknya. Dia adalah Mr. Ribbon. Namun Mr. Ribbon meminta untuk datang dalam 20 menit. Tidak mau menyia-nyiakan kesempatan, Chris pun bergegas untuk menemui Mr. Ribbon. Ketika Chris sedang bergegas, Chris bertemu dengan atasannya dan menyuruh Chris untuk memindahkan mobilnya. Di mana muncul lagi masalah saat Chris memasukkan kunci mobilnya yang macet dan jalan yang begitu padat. Akhirnya Chris sampai di kantor Mr. Ribbon. Ketika ia menanyakan jadwal pertemuannya, sekretaris Mr. Ribbon menjawab bahwa Chris melewatkan pertemuannya, yang pada akhirnya Chris gagal bertemu dengan Mr. Ribbon. Keesokan harinya, Chris mendatangi rumah Mr. Ribbon. Tapi Mr. Ribbon mengajak Chris menonton pertandingan sepak bola, yang mana Chris tidak mau menolak, karena ini merupakan kesempatan bagi Chris. Dan tidak disadari, Chris bisa bertemu orang-orang penting di sana, dan ada yang memberikan kartu namanya kepada Chris. Waktu tidak terasa sudah 4 bulan berlalu, dan Chris juga sudah menjual semua mesin medisnya. Tapi Chris mendapatkan surat pajak, di mana uang yang ada di rekeningnya bisa diambil oleh pemerintah untuk melunasi pajak, yang membuat Chris benar-benar tidak memiliki uang sama sekali. Ketika Chris sedang menemani anaknya bermain di taman, Chris menemukan mesin medisnya yang dibawa oleh orang yang tidak gila. Akhirnya Chris mendapatkan kembali mesinnya, dan itu merupakan satu-satunya harta yang ia miliki. Demi memenuhi kebutuhannya, Chris mencoba menjualnya, namun alat itu rusak dan ditolak oleh rumah sakit. I have to go now, Chris. No. Chris, just come back when it's working. Malamnya ketika Chris kembali ke motel, ia melihat barang-barangnya sudah berada di luar, karena Chris tidak membayar uang sewa. Akhirnya Chris pergi ke stasiun kereta bersama anaknya. Chris mencoba menghibur anaknya. Wait a minute. Open. Where? You don't see all these dinosaurs? Cavemen. We need this fire because it's... Watch out! Whoa, oh my goodness, a T-Rex, that's a T... Okay. We gotta find a cave, come on. Dan kesedihan terasa ketika Chris dan anaknya harus tidur di toilet, dan sempat ada orang yang mengetuk pintu kamar mandi. Chris mencoba mendatangi penginapan gratis dan tinggal sementara di sana. Ketika anaknya sudah tertidur, Chris mencoba memperbaiki mesin medisnya agar bisa dijual. Chris sangat bekerja keras, di mana pada pagi harinya ia harus bekerja, dan pada sore harinya ia harus mengantri agar mendapatkan tempat tidur di penginapan. Dalam hari ujian tertulis dimulai. Setelah selesai mengerjakannya, Chris bergegas keluar. Namun Chris bertemu dengan Mr. Von. Mr. Von meminjam $5 kepada Chris. Dengan perasaan berat, Chris meminjamkannya. Walau uang yang tersisa di dompetnya tinggal sedikit, dan kini Chris benar-benar tidak memiliki uang. Demi mendapatkan uang, Chris mendonorkan darahnya agar bisa memenuhi kebutuhannya. Uang yang didapat dari donor darah, ia belikan alat untuk memperbaiki mesin medisnya. Kemudian ia jualkan ke rumah sakit,
dan mendapatkan uang untuk bertahan hidup bersama anaknya selama 4 minggu. Tepat di hari magang terakhir, Chris dipanggil ke ruangan Mr. Vaughn. Kemudian Mr. Vaughn mengatakan kepada Chris bahwa ia diterima di perusahaannya. Wear one tomorrow, though, okay? Tomorrow's going to be your first day. Yes, sir. Good. So, welcome. Dengan mata yang berkaca-kaca, antara senang dan sedih, semua masalah yang ia hadapi akhirnya terbayar dengan hasil yang Chris harapkan. Cerita pun selesai. Pelajaran yang dapat diambil dari film ini adalah, setiap kepala keluarga pasti menginginkan kehidupan yang layak bagi keluarganya. Dengan perjuangan Chris yang begitu banyak mengalami kesulitan, ia berhasil mencapai kesuksesan. Yang pada intinya, jangan sia-siakan kesempatan yang ada,